anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Apin Anak Pintar. Kakak akan membahas materi pelajaran matematika kelas 7 semester 1, buku terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Video ini akan membahas soal-soal latihan yang ada pada bab. Kita akan bahas fokus ke bab 1. Tetapi di video sebelumnya kakak udah membahas pembahasan soal latihan subbab 1 dan 2 membandingkan dan operasi penjumlahan. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahas latihan-latihan yang ada pada subbab ketiga, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita bisa langsung aja ke soalnya. Soal pertama, suatu mobil dapat terisi dengan bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter, penuhnya 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Jadi kalau 100 kilo habisnya 8,5 liter. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Ini salah ketik ya. Banyak bahan bakar yang tersisa. Jangan lupa yang ditanya yang sisa ya ketika sampai di tujuan. Nah, pembahasannya kira-kira begini. Yang perlu kita catat di sini adalah tangki awalnya penuh. Oke, yaitu 45 liter. Dan setiap 100 kilo, mobil membutuhkan 8,5 liter. 100 itu boleh dong kakak urai. 100 itu kan sama dengan 5 kali 20, 2 kali 50, atau 100 kali 1. Boleh ya. Masih ingat perkalian? Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Tadi 100 boleh dong kakak ubah jadi berapa kali berapa aja, yang penting jumlahnya 100. 25 kali 4 boleh kak? Boleh. Nah, dalam hal ini kakak merubah 100 menjadi 100 dikali 1. Sehingga 100 dikali 1 bisa kakak rubah. Setiap 1 kilometer membutuhkan 8,5 liter per 100. Kok 8,5 liter per 100? Ingat, A dikali B, 100 dikali 1, sama dengan C, 8,5 liter. Sehingga untuk 1 kilo, 8,5 dibagi 100. Begitu ya. Sehingga bapak kakak bisa tuliskan seperti ini, 1 kilometer dia butuh 8,5 liter per 100. Atau 0,085 liter. Nah, perjalanan yang ditempuh adalah 350 kilo dikali kebutuhan per liter atau per kilo, maaf. Untuk 1 kilo dibutuh 8,5 per 100, atau jumlah pemakaian bahan bakar adalah jarak dikali pemakaian per liter. Sehingga 350 dikali 8,5 per 100 sama dengan 29,75 liter. Tapi jawabannya belum sampai di sini. Kenapa? Karena yang ditanya bersisa di mobil awalnya 40. Ini cara lain ya. 100 kilo sampai 85. 100 kali 3,5. Kenapa kakak kali 3,5? Supaya nilai jadi 350. Kalau di kiri kali 3,5, yang di kanan juga perlu kali 3,5. Begitu ya. Jadi 350 kilo sama dengan 29,75 liter. Ini cara lainnya ya. Lebih singkat yang kedua, silahkan pakai cara yang mana. Yang penting konsepnya adik-adik paham. Nah, jawaban yang akan ditanya, pertanyaan yang ditanya adalah sisanya. Ya, sisanya berarti bahan bakar yang tersedia, yaitu 45 liter, dikurang pemakaian 29,75 liter. Jadi yang tersisa adalah 15,25 liter. Cukup jelas adik-adik? Silakan menggunakan cara yang pertama atau kedua, atau yang menggunakan atau ini. Setidaknya konsepnya ketangkep dulu. Pak, dipahami dulu. Begitu ya. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama, yang belum dikali 100 ya, dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah bilangannya adalah A, suatu bilangan dikali 100 450. Berarti A-nya adalah 450.
50 per 100. Kok harus 50 per 100? Ingat, A kali B sama dengan C. Maka A sama dengan B dibagi C. Begitu ya. Atau boleh dikatakan kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga nilai A itu adalah 4,5 nilai suatu bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut dibagi oleh okta. 4,5 dibagi 100. Sehingga hasilnya adalah 0,045. Cukup jelas adik-adik? Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan, kita coba bahas, A per B sama dengan 50. Masih ingat? Perhatikan uraian ini. 5 sama dengan 1 dikali 5. Jadi 1 dikali berapapun nggak akan berubah hasil ya. Bagaimana kalau satunya kakak rubah menjadi 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, dan seterusnya. Maka bentukannya akan berubah menjadi 5 sama dengan 1 per 1 kali 5, atau 2 per 2 kali 5, atau 3 per 3 kali 5, dan seterusnya. Boleh dong kakak rubah, asal pembagiannya di atas dan di bawah sama, atau pembilangan dan penjemputnya sama. Sehingga uraian A per B sama dengan 50, boleh dong kakak tulis A per B itu adalah 1 kali 1 per 1 dikali A per B, atau 2 per 2 dikali A per B, atau 3 dibagi 3 dikali A per B, dan seterusnya. Sehingga persamaan ini bisa kakak ubah menjadi seperti ini. 2 per 2 dikali A per B sama dengan 50. Ini nggak akan berubah hasil ya. Tapi perhatikan perubahan yang terjadi ketika 2 per 2 kakak tambahkan di sini. Maka 2 kali A dan 2 kali B bentuknya menjadi seperti ini. Masih ingat perkalian bilangan atau penjumlahan? Kita coba lihat catatannya. 2A per 2B sama dengan 50. Ini pun tidak atau belum berubah hasil. Dan perhatikan di catatan yang pernah kita buat sebelumnya atau di video sebelumnya. A ditambah B sama dengan C, maka A sama dengan C dikurang B, atau B sama dengan C dikurang A. Sehingga dari pernyataan ini bisa disimpulkan jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 2 sama dengan 5 dikurang 3, atau 3 sama dengan 5 dikurang 2. Cukup jelas ya? 2 sama dengan 5 dikurang 3, 5 kurang 3, 2, ya betul. 3 sama dengan 5 dikurang 2, ya 3, betul. Atau kesimpulannya adalah jika salah satu angka penjumlahan dipindah ruas, jika angkanya ditambah, pindah ruas menjadi dikurang. Pindah ruas itu apa sih kak? Ruas itu dibatasi oleh sama dengan. Yang di sebelah kiri sama dengan dikatakan ruas kiri, dan sebaliknya. Sebelah kanan sama dengan menjadi di ruas kanan. Perhatikan angka 3. 3-nya dipindahkan ke kanan menjadi minus 3. Dan begitu juga angka 2 yang persamaan terakhir. 3 sama dengan 5 dikurang 2. Sebelumnya 2-nya adalah positif. Enggak kan, enggak ada lambang positifnya 2-nya. Kalau di depan itu positif, enggak perlu dikasih lambang plus. Gitu ya. Dan sebaliknya, jika dia pindah dari kiri ke kanan atau sebaliknya, jika awalnya berlambang negatif atau minus, maka dia jika pindah ruas akan menjadi plus. Ini aturan yang berlaku pada penjumlahan. Ini sederhana kok, tinggal adik-adik buktikan aja deh persamaan ini 2 tambah 3 dan seterusnya. Dan bagaimana dengan perkalian? Jika A dikali B sama dengan C, sebelumnya atau di video sebelumnya penjelasan materi diketahui A sama dengan C dibagi B. Jadi B-nya dari sisi kiri ke kanan. Karena perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Gitu ya. Dan sebaliknya, jika B-nya pembagian, jadi A per B gitu ya. A dibagi B, berarti B di sini kan pembagian. Jika dia pindah ruas, maka dia akan menjadi perkalian. Cukup jelas adik-adik? Nah, konsep ini yang kakak gunakan. Digunakan di mana? Perhatikan 2A per 2B sama dengan 50 tadi. 2 pada A bisa kakak pindahkan ke ruas kanan. Sehingga persamaan di ruas kiri tinggal A per 2B. Nah, karena 2 pada A kakak pindahkan, 2 dengan A hubungannya adalah perkalian. Ketika dia pindah ruas akan menjadi pembagian.
Sehingga A per 2B sama dengan 50 per 2. Atau 50 per 2 berapa? 25. Cukup jelas? Dan selanjutnya, soal nomor 4. Sekitar 600 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam setahun adalah 1 tahun. 1 minggu 6.000 eksemplar. 1 tahun itu berapa minggu? Kita bicara perkiraan. Perkiraan berarti pendekatan. 52 minggu Kak. 52 minggu pendekatannya adalah 50. Atau perkiraannya 50. Maka yang terjual dalam setahun adalah 50 dikali 6.000 atau 300.000 eksemplar. Begitu ya. Selanjutnya nomor 5. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk persamaan di bawah yang benar adalah X 8 dikali Y 3 sama dengan Z, atau X dikali Y sama dengan Z. Nah, kalau kita bentuk dalam bentuk pembagian, kita pindahkan aja ruasnya X atau Y-nya. Sehingga X sama dengan Y dibagi Z, atau Y sama dengan Z dibagi X. Cukup jelas? Itu ya. Selanjutnya soal uraian. Soal pertama, tentukan hasil perkalian berikut. 400 dikali minus 60. Minus 40 dikali 600. Dan minus 400 dikali minus 600. Masih ingat sebelumnya? Rumus atau pada video sebelumnya kita mendapati persamaan perhitungan untuk perkalian. Positif kali positif, hasilnya pasti positif. Positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Dan negatif kali negatif, hasilnya positif. Ini kita catat ya. Kita simpan dulu. Untuk yang A, 400 dikali minus 60.000. Hasilnya positif negatif? Iya betul ya, karena 400 positif, min 60 negatif, maka hasilnya adalah minus. Minus berapa? 400 kali 60 atau 24.000. Gitu ya. Minus 24.000. Cukup jelas? Yang B, minus 40 dikali 600. Sekali lagi, 40-nya minus, 600-nya plus. Maka hasilnya pasti minus. Angkanya berapa? Ya tinggal angka 40 kali 600-nya aja. Kita nggak perlu perhatikan plus minusnya lagi. Hasilnya udah pasti minus. Sama ya A dan B jawabannya. Yang C, ini C ya, salah ketik mungkin di sana. Minus 400 dikali minus 600. Kurung tutupnya ketinggalan di angka 400 minus 400. Minus dikali minus. Pasti jawabannya plus. Jadi sama dengan 400 dikali 600 atau 340. Cukup jelas ya. Catatan ini jangan dilupa. Plus kali plus dan minus kali minus hasilnya plus. Tapi kalau salah satunya minus, satunya plus, maka hasilnya minus atau negatif. Oke, lanjut untuk soal uraian nomor 2. Tentukan hasil dari 5 dikali 15 kurang 6 tapi di dalam kurung. Ada perkalian dan seterusnya. Nah, untuk menghitung jika ada dalam kurung, maka yang pertama harus dihitung adalah yang di dalam kurung. Tapi kalau tidak ada dalam kurung atau di luar kurung, mana dulu yang dihitung? Kalau ada perkalian atau pembagian terlebih dahulu yang dihitung. Barulah penjumlahan. Penjumlahan ini bisa tambah, bisa kurang. Dan catatan sebelumnya, jangan dilupa, plus kali plus, plus kali minus, minus kali plus minus, dan minus kali minus sama dengan plus. Catatan ini berlaku pula untuk pembagian. Kita lihat ya, positif bagi positif, positif, positif bagi negatif, negatif, negatif bagi positif pun negatif, tapi negatif bagi negatif, positif. Kita selesaikan soalnya. Yang A, 5 dikali dalam kurung 15 kurang 6. Berarti yang pertama dihitung yang mana Kak? 15 kurang 6, karena dia di dalam kurung. Oke, 15 kurang 6, kakak rasa cukup sederhana. 5 dikali 9 sama dengan 45. Yang B, 12 dikali minus 7 ditambah
minus 16 dibagi minus 2. Nah, perhatikan di sini ada perkalian, ada penjumlahan, dan ada pembagian. Yang mana yang pertama dihitung? Kita kurung-kurungin aja dulu. Kali dan bagi kita hitung terlebih dahulu. Jadi 12 dikali minus 7, boleh kakak kurung, dan minus 6 dibagi minus 2. Masih ingat untuk yang perhitungan pertama 12 dikali minus 7, positif dikali negatif. Maka hasilnya negatif, pastinya negatif. Karena dikali, tinggal hitung aja angkanya 12 dikali 7, 84, tapi negatif. Gitu ya, minus 12 kali 7. Dan yang kedua, minus 16 dibagi minus 2. Minus dibagi minus, hasilnya positif. Maka ditambah 16 bagi 2. Lambang negatifnya udah boleh diabaikan. Maka hasilnya minus 12 dikali 7 atau minus 84 ditambah 16 dibagi 2. 8 sama dengan minus. Nah, hitungnya gimana nih Kak? Minus ditambah plus. Masih ingat sebelumnya? Kalau ada dua angka, yang satu minus dan yang satu plus, maka hasilnya mengikuti tanda angka yang besar. Di sini minus 84 dan 8. Yang besar mana? 84. Berarti hasilnya pasti minus. Ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil. Karena 84 yang terbesar, maka 84 dikurang yang terkecil, 8 dalam hal ini. Dan hasilnya adalah mengikuti lambang 84, yaitu minus. 84 kurang 8 berapa? 76, berarti sama dengan minus 76. Cukup jelas? Selanjutnya yang C. Minus 15 dibagi minus 3 dikurang 7 dikali minus 4. Silakan kakak bisa menggunakan pengelompokan. Di sini ada pembagian, pengurangan, dan perkalian. Berarti pembagian atau perkalian boleh dihitung terlebih dahulu. Perhatikan 15 dengan 3 di sini. Ini boleh dikelompokkan karena pembagian. Minus 15 dibagi minus 3. Dan yang kedua, boleh menggunakan dikurang 7 kali 4 dalam kurung atau ditambah kurang 7 kali 4, silahkan. Kakak lebih suka menggunakan tambah ya. Perhatikan di sini minus 15 dibagi minus 3. Minus bagi minus hasilnya plus. 15 dibagi 3 hasilnya 5 gitu ya. Plus 5 hasilnya plus. Ditambah min 7 dibagi min 4. Min bagi min plus juga. Berarti ditambah nanti 7 dibagi 4. Dikali maaf ya. 7 kali 4. Berarti hasilnya adalah 5 ditambah 28 sama dengan 33. Cukup jelas? Selanjutnya, Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama yang dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Dalam waktu yang sama ternyata Dina lebih cepat, lebih banyak loh putarannya dibandingin Fatin gitu ya. Berarti ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka Dina akan lebih banyak putaran atau lebih sedikit? Pastinya lebih banyak. Orang Dina 3 putaran, Fatin udah 4 putaran. Ya kalau Fatin 12 putaran, Dina pastinya lebih dari 12 putaran. Cara sederhana salah satunya kita buat kedua persamaan tadi. Fatin 3, sementara Dina 4 untuk waktu yang sama. Dan jika Fatin kakak kalikan dengan 4, maka hasilnya 12. Nah kalau Fatin dikali 4, Dina juga harus dikali 4. Gitu ya, maka hasil yang dicapai atau putaran yang dilakukan Dina adalah 4 dikali 4. Ini cara yang paling sederhana menurut kakak. Selanjutnya, soal nomor 4, bilangan 1, 3 jika dikalikan 7, 11, dan 13. Hasilnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu juga 2, 3, 4, hasilnya 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jika kita perhatikan hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunan. Angka satuan sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah perkalian tersebut berlaku untuk semua bilangan? Jelaskan. Pada bilangan bagaimana perkalian tersebut tidak berlaku? Berarti dari pertanyaan B udah ketahuan nih jawabannya yang A nih.
bilangan yang mana perkalian tersebut tidak berlaku, gitu ya. Lihat yang nggak berlakunya. Kita cek. 7 kali 11 kali 13 sama dengan 1001. Angka berapapun, asal 3 angka gitu ya. Sekarang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Perhatikan, kakak kalikan dengan 1001. Ternyata yang 2 angka ada perulangan ya. Kalau yang 2 angka depannya berarti diisi dengan 0. Tapi yang 3 angka perulangan persis. Tapi 4 angka enggak. Bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4. Begitu ya. Tidak berlaku untuk lebih dari 3 angka. Cukup jelas. Saya rasa sudah menjawab pertanyaan A dan B. Seekor katak mula di titik 0. Itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Kali melompatan sejauh 41. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan. Salah satu metode yang masih ingat di bab sebelumnya atau subbab sebelumnya, kita bisa menggunakan garis bilangan. 2 ke kanan, sekali lompat 4. 4, 4, gitu ya. Dan 3 ke kiri, sekali lompat, sekali lagi 4. 4, 4, dan 4. Sehingga 2 dikali 4 ini kalau kita lihat dengan garis bilangan diketahuan nih jawabannya minus 4. Atau kalau dengan menghitung angka 2 kali ke kanan atau 2 kali 4 dan 3 kali ke kiri atau 3 dikali minus 4 karena ke kiri sama dengan 8 ditambah minus 12 atau 8 dikurang 12. Masih ingat ya? Positif dikurang negatif. Besaran mana angkanya? Besaran yang negatifnya, Kak. Berarti yang negatif dikurang positif nilainya. Dan lambangnya mengikuti yang besar. Dalam hal ini yang 12 yang besar. Lambangnya minus, maka hasilnya adalah minus 4. Atau 4 satuan di sebelah kiri. Oke? Nomor 6. Tentukan banyaknya angka 0 pada bilangan 2014, 2014, 2014 jika dibagi 2014. Apabila angka 2, 1, 0, dan 4 masing-masing terdapat 300 angka seperti pola soal A. Wow, nyebutnya kesulitan ya. Angka 2, 1, 0, 4-nya ada 300, berjejer panjang banget. Itu di atas triliun ya. Berapa hasil baginya ketika dibagi 2014? Kakak yakin kita kesulitan menyebutkan angkanya, nilainya, bilangannya. Kira-kira kita coba yang A dulu. 0 pada angka ini berapa? 2014, 2014, 2014 dibagi 2014 sama dengan 1001, 001. Perhatikan yang 214 pertama menghasilkan 1000, 100, 0. Dan 214 kedua juga menghasilkan angka 1000, 1000. Dan 214 ketiga menghasilkan nilai 1. Maka kalau kita hitung angka nolnya di sini kita bisa lihat ada 6. Bagaimana dengan yang B? Maaf, ini salah ketik, B mestinya. 2014 ada 300 pasang. Atau kalau kita lihat sebelumnya di sini ada 3 pasang. Dibagi 2014 hasilnya adalah 2 pasang. Dan di belakang ditambah angka 1. Maka jika 300 pasang 2014 dibagi 2014 akan menghasilkan 299 pasang 1000, gitu ya. Dan diakhiri di belakangnya ditambah angka 1. Cukup jelas ya. Nyebutnya kakak yakin kesulitan kita nyebutnya. Soal berikutnya nomor 7. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. 2 tambah 4 dan seterusnya. Kakak coba yang A terlebih dahulu. 2, 4, 6, 8, 10. Semuanya positif. Berarti hasilnya pasti positif. Tapi perhatikan di sini. Kalau angka ini kakak urai. Perhatikan ada 50 bilangan. 2, 4, 6, 8, dan sampai dengan 100 ada 50 bilangan. Perhatikan 2 dengan 100. 4 dengan 98, 6 dan 96. Ini kan pasangan-pasangan ya. Karena 50 bilangan berarti pasangannya tinggal bagi 2 atau 25 pasang bilangan. Nah, setiap pasangan 2 tambah 100,
4 tambah 98, 6 tambah 96. Nilainya ternyata 102. Berarti hasil penjumlahannya adalah 102 dikali 25 pasang atau 2550. Cukup jelas? Selanjutnya soal B. 1 min 1 plus 2 min 3 plus 4. Nah, min plus min plus min plus min plus 95 min 95 plus 96 min 97. Nah, ini berulang ya. Ini angkanya urut dari 1 sampai 100, cuma nambahnya gantian. Min plus min plus min plus min plus. Ini Bapak, Kakak bisa urai ini, bisa pisahkan kelompok min dengan min, plus dengan plus. Masih ingat untuk menjumlah angka yang banyak kalau ada minus dan positif, gabung yang positif dengan yang positif, yang negatif dengan yang negatif. Nanti hasilnya tinggal kita jumlah antara positif dengan negatifnya. Kira-kira seperti ini, ya Kakak coba kelompokkan yang positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Kira-kira seperti ini. Minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, dan seterusnya. Yang kiri semuanya minus, dan jumlahnya ada 50 angka. 50 bilangan ya, maksud Kakak. 1, 3, 5, 7, 9. Sudah 5. 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, udah 5 lagi. 21, 23, 27, 25, 29, 5 lagi, dan seterusnya sampai dengan 99. Ada 50 bilangan. Dan perhatikan kita pasang-pasangkan minus 1 dengan minus 99, minus 3, minus 7, 97, dan seterusnya. Maka terdapat 25 pasangan bilangan. Tinggal kita kelompokkan pasangan tadi. Minus 1, minus 99, jadi minus 100. Minus 3, minus 97, minus 100 juga. Minus 5 kali minus 95, juga minus 100. Ternyata setiap pasangan tadi bernilai minus 100. Jadi total penjumlahan untuk yang negatifnya atau minusnya adalah minus 100 kali 25. Minus 100-nya total pasangan, jumlah pasangan, dan 25 jumlah bilangan dalam pasangan, dan 25 adalah jumlah pasangannya. Selanjutnya kelompok kedua yang positif. Sekali lagi, ini bisa dipasangkan, tadi ada 50 bilangan pula, 24680, 24680, 24680, dan seterusnya. Maka juga ada 25 pasangan. Tinggal kita pasangkan 2 dengan 100, 4 dengan 98, 6 dengan 96, dan seterusnya. Setiap pasangan ternyata jumlahnya 102 loh Kak. Berarti jumlahnya adalah 102 dikali 25 pasang. Atau sama dengan 2550. Maka jawaban untuk soal yang B adalah total negatif ditambah total positif. Oke? Minus 2500 ditambah 2550. Tinggal kita kurang yang besar dikurang yang kecil, karena satunya plus satunya negatif. Lambangnya mengikuti yang besar. Yang C. Minus 100, minus 99, minus 98, dan seterusnya. Sampai minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai dengan 97, 98, dan seterusnya. Nilai ini dengan cara yang sama dengan soal di B. Kakak kelompokkan yang negatif dengan yang positif. Kira-kira jadi seperti ini. Tapi 0 ngikut yang kiri ya. Sebenarnya 0 nggak ngikut kemana-mana, boleh aja. Karena dia tidak akan merubah hasil penjumlahan. Yang kiri, ada 101 bilangan termasuk 0. Atau 50 pasangan dan angka 0. Kita pasangkan 100 dengan 1, 99 dengan 2, 98 dengan 3, dan seterusnya. Maka nilai pasangannya adalah minus 100, minus 1, minus 101. Minus 92, minus 2, minus 101 juga. Minus 98, minus 3, juga minus 100. Maka total untuk bilangan yang negatif pada soal C ini adalah minus 101 dikali 50 pasangan. Jangan lupa tambah 0, nggak lupa sama sih hasilnya ya, nggak berubah. Maka total untuk yang C bagian yang negatifnya adalah 5050 minus. Dan bagian yang positifnya, sekali lagi juga ada 100 bilangan. Ada 50 pasangan. Tinggal kita pasang-pasangkan, 1 dengan 99, 2 dengan 98, 3, 97, dan seterusnya.
Yang mana ternyata hasil atau nilai dari setiap pasangan 1 tambah 9 9 100, 2 tambah 9 8 100, 3 tambah 9 7 100, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 5000. Maka jawaban C adalah selisih antara positif dan negatif. Minus 5050 ditambah 5000. Masih ingat ya, lambangnya yang besar 5050, pasti hasilnya minus. Nilainya berapa? Tinggal dikurang 5050 dikurang 5000. Cukup jelas? Selanjutnya, Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak itu ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam setiap kandang sama. Tiap kandang itu jumlah ternaknya sama loh, ayamnya sama dengan kandang sebelah, itiknya sama dengan kandang sebelah, begitu pula jumlah untuk angsanya. Jadi kalau di kandang satu angsanya 7, di kandang yang kedua juga harus 7 angsanya, begitu kira-kira maksud soalnya. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Ini bisa diselesaikan dengan KPK dan FPB ya, tepatnya KPK. Kakak nggak bahas KPK di sini, nanti di bagian materi yang lain kakak akan bahas lebih jauh tentang KPK dan FPB. Tapi konsepnya kira-kira seperti ini. 20 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4 kali 5, 20. Betul ya? Sementara 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Dan 12, 2 kali 2 kali 3. Dari ketiga jumlah hewan ternak ini, kita lihat angka yang sama dari uraian perkaliannya. 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2. Ini sama semua nih. Ketiga jumlah ini memuat 2 kali 2. Maka jumlah kandangnya adalah 4 kandang. Itu KPK-nya. Jumlah kandangnya adalah angka yang sama dari semua unsur perkaliannya. Nah, tiap kandang isinya berapa? Berarti sisanya untuk ayam sisanya yang belum diperhitungan ada 5. Maka tiap kandang akan berisikan 5 ekor ayam. Untuk itik 2 kali 2 itu belum digunakan. 4 ekor itik, dan untuk angsa yang 12 ya, untuk angsa 3 ekor. Cukup jelas? Maka kalau ditanya dalam setiap kandang ada berapa ekor hewan? 5 tambah 4 tambah 3, 12 ekor hewan ternak. Bu Guru membagikan 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan ini akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama. Ini agak mirip dengan sebelumnya ya. Jumlah yang sama untuk setiap masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Jadi kalau anak pertama dapat 3 kue, 2 kerupuk, dan 5 permen, anak kedua juga harus sama. Maksudnya itu ya soalnya. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan ini? Sama persis pengerjaannya dengan soal sebelumnya. 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Di mana 18 kue adalah 2 dikali 3 dikali 3. 2 kali 3, 6 kali 3, 18. Oke. 24 kerupuk. 24 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 3, 24. Betul. 30 permen. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Betul ya? Perhatikan, ini nggak bisa rubah-rubah loh urutannya. Kelihatannya nggak ada yang sama cuma 2 aja kak. Perhatikan untuk yang 24 kerupuk. Boleh kakak rubah bentukannya menjadi 2 kali 3 dikali 2 kali 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lihat ada kelompok angka yang sama. Yaitu 2 dikali 3. Maksudnya apa? 18 itu memuat unsur 6. Mana 6 adalah 2 kali 3. 18 itu kalau dibagi 6 bulat loh, 3. 24 juga memuat angka 6, yaitu 4. Dan 30 juga memuat angka 6, yaitu 5. 5 kali 6 maksudnya. Sehingga jumlah anak yang dapat menerima dengan jumlah yang sama, paling banyak adalah 2 kali 3, atau 6 anak. Dimana anak pertama, tiap anak akan menerima 3 kue, 3 dari sisa yang tidak terpakai di sini, dan 4 kerupuk sama, dan 5 permen. Sama ya, 12 juga terima bagiannya.
Selanjutnya, toko buah harum manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, kedua 84 kg mangga, dan peti ketiga berisi 70 kg jeruk. Buah ini akan ditumpuk ke dalam lemari es besar. Banyak buah dalam setiap tumpukan harus sama. Ini sama penyelesaiannya antara soal sebelum-sebelumnya. Berapa banyak tumpukan buah dan berapa banyak buah dalam ketiga jenis buah setiap tumpukan. Caranya sama. 144 itu adalah 2 kali 2 kali 2 dan kali 3 kali 3. 84 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Sementara 72 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Silakan dicek untuk menghitungnya. Nah, dari angka ini kakak urut lagi supaya yang samanya kelihatan. Kelihatan ya, ternyata ketiga-tiganya memuat unsur 2 kali 2 kali 3. Ini. Maka jumlah tumpukannya maksimal adalah 2 kali 2 kali 3 atau 12 tumpukan. 12 peti. Dan untuk apel dalam setiap peti ada berapa kira-kira itu ya? Tumpukan ya, bukan 12 peti ya, 12 tumpukan. Maka apel dalam tumpukan tersebut akan berisikan yang belum dilingkari atau 2 kali 2 kali 3, 12 juga. Sementara mangga ada 7 dalam tumpukan yang dimaksud. Jeruk ada 6. Maka total buah dalam setiap tumpukan adalah 12 tambah 7 tambah 6 atau 25. Cukup ya. Soal nomor 11. Pada suatu hari Domu Beni Manggara bersama motong rambutnya pada seorang tukang cukur. Domu motong rambutnya setiap 20 hari. Beni setiap 25 hari dan Mangara setiap 30 hari. Setelah berapa bulan mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tidak menggunakan KPK tapi FPB. Kita coba lihat dulu ya, unsur dari 20. 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5. Sementara 25 adalah 5 kali 5. Dan 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Atau kalau disederhanakan kira-kira seperti ini. Domu 20 hari itu 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Beni 5-nya ada 2. Berarti 5 pangkat 2. Tapi Mangara nggak ada yang sama, 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan FPB-nya. Menggunakan FPB, maka bukan angka yang sama, unsur angka yang sama. FPB adalah semua unsur angka kita pergunakan. 20, 25, dan 30, yaitu unsur angka 2, angka 3, dan angka 5. Jangan menggunakan angka yang dipangkat ya, pasti di ketiga angka ini enggak mesti semuanya punya 2 atau punya 5 atau punya 3. Tapi dari ketiga angka ini ada unsur 2, ada unsur 5, dan terakhir di Mangara ada unsur 3. Maka ketiga unsur ini kita gunakan. Dan karena FPB, faktor persekutuan terbesar, pangkat yang dipergunakan yang terbesar. Di Domu 2-nya pangkat 2, tapi di Beni enggak ada 2, di Mangara 2-nya cuma 1, Kak. Berarti kita gunakan yang terbesar, berarti 2 pangkat 2. Di Domu 5-nya cuma 1, tapi di Beni 5-nya ada 2. Dan juga di Mangara 5-nya cuma 1. Yang mana kita pakai 5-nya? Yang terbesar, 5 pangkat 2. Dan 3 cuma ada 1 di Mangara saja. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Kalau 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2, 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5 pangkat 2 atau 5 kali 5, 25. Maka 300 hari. Kalau dalam satu bulan ada 30 hari, maka 10 bulan ke depan mereka baru ketemu untuk bercukur di tempat yang sama. Dan soal terakhir, agak panjang soal ceritanya.
Seorang pasien yang mengikuti program pengobatan seorang dokter untuk menyembuhkan suatu penyakit kronis. Dokter tersebut menulis resep sebagai berikut. Obat A diminum 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam setelah makan. Setelah meminum obat selama 3 hari berturut-turut, pasien harus istirahat dan tidak meminum obat A selama 1 hari. Jadi 3 hari minum obat terus nih, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Hari keempat nggak diminum obat A. Dari pagi, siang, dan malam obat A tidak diminum sama sekali. Begitu ya. Kemudian melanjutkan minum kembali dengan pola yang sama. Hari kelima baru ulang lagi. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Terus hari ke-9 istirahat lagi. Hari ke-8 istirahat lagi. Obat B diminum 2 kali sehari pada waktu pagi hari dan malam hari setelah makan. Obat C diminum 1 kali sehari pada waktu siang hari setelah makan jika mengikuti setelah makan. Jadi kalau kita lihat ya, di sini obat A 3 kali, obat B 2 kali, dan obat C sekali sehari. Tapi ada ketentuan di A, dia setelah 3 hari istirahat sehari. Jika mengikuti resep dokter, pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah menghabiskan 100 obat B. Jadi obat B kalau udah habis 100, kayaknya sembuh nih, perkiraan dokter. Dengan ketentuan obat A dan C juga mengikuti sesuai aturan. Jadi setelah 100 kali minum obat B, itu berapa hari ya, gitu ya. Nah, jika obat A 50.000, obat B 100.000, dan obat C 200.000, berdasarkan resep dokter tentukan setelah berapa hari pasien tersebut diperkirakan sembuh. Jadi setelah 100 kali minum obat B. Kita coba selesaikan A terlebih dahulu. Obat B-nya sehari diminum 2 kali. Ini catatan-catatan yang kita perlukan ya. Sembuh setelah 100 butir obat B diminum. Pertanyaan A, setelah berapa hari? Pertanyaan B, berapa banyak obat A? Dan biaya. Kita coba selesaikan untuk A. Dia sembuh setelah minum obat B 100 butir. Sehari 2 butir, maka hari yang diperlukan untuk sembuh adalah jumlah obat B yang dikonsumsi dibagi dosis per hari. Atau 100 butir obat B yang diminum 2 kali sehari. Sehingga dalam 50 hari diperkirakan pasien tersebut akan sembuh. Oke? Yang B. Berapa banyak butir obat B, A, dan C yang diminum sampai sembuh? Untuk minum obat A ada ketentuan tadi. Ketentuannya apa? 3 hari minum, hari keempatnya nggak minum. Atau bisa dikatakan dalam 4 hari, obat A hanya diminum 3 hari. 3 hari sekali sehari minum 3, berarti 3 kali 3. Dosisnya dikali harinya 3 hari. Dan obat hari keempat dia nggak minum. Gitu ya. Atau dosisnya 3 kali 3, atau untuk 4 hari dia mengkonsumsi 9 butir obat A. Oke. Tapi karena 50 hari ini nggak pas loh pembagian dengan 4. Jadi kan 4, 8, 16 gitu ya. 20, 24, 28, 32, dan seterusnya sampai terakhir 48, sisa 2 hari. Berarti kita harus menghitung 2 hari sisanya. Maka untuk 48 hari dia akan habiskan dengan formula yang sama sebanyak 12 dikali 9 butir. Dosis untuk 4 hari dikali 12. Kok 12? Kan 48 hari kalau dia menggunakan putaran 4 hari, 4 hari, 4 hari, 4 hari butuh 12 kali putaran. Atau 12 dikali 4 sama dengan 48. Maka dosis 4 hari yaitu 9 dikali 12 dengan 108 butir. Dan 2 hari sisanya, gitu ya, kan baru 48 hari. Hari ke-49 dan hari ke-50 dia minum obat full. Dimana 1 hari dia minum 2 dosis harian, gitu ya, dikali 2 hari. Atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga total obat A yang diminum sampai sembuh adalah 114. Dan untuk total obat C yang diminum dalam 50 hari, sehari dia minum 1 butir, nggak ada jeda, maka dalam 50 hari, ya kakak rasa bisa dipahami, dosis dikali hari, dosis sehari 1, dikali 50 hari.
maka obat C yang dikonsumsi ada 50 butir. Cukup jelas? Dan biaya yang dikeluarkan sampai sembuh berarti 100 butir obat B ditambah 114 butir obat A dan 50 butir obat C. Biaya obat A kurang O ya. Jumlah A dikali harga 114 kali 50.000 harga satuannya. Dan obat B kopasnya O-nya ketinggalan. Jumlah penggunaan atau pemakaian obat B dikali harga obat B yaitu 100 ini dikali 100 atau 10.000 agak hilang, mohon maaf, satunya ketinggalan. Dan biaya obat C sama dengan jumlah pemakaian obat C atau 50 dikali 200.000 sehingga total biaya pemakaian obat C adalah 10 juta. Maka total sampai dengan sembuh pasien tersebut akan mengeluarkan dana sebesar 25.700.000 rupiah. Cukup jelas adik-adik? Kira-kira itu soal pembahasan untuk latihan 3 untuk bab 1 matematika semester 1 SMP atau kelas 7. Dan sekali lagi kakak ingatkan kalau ada yang ingin mencoba melatih bisa dibuka link berikut. Yang mana link ini sudah kakak sertakan di deskripsi video ya. Jadi kalau ada yang buka pakai komputer dan bisa lihat deskripsi, tinggal diklik aja linknya. Atau kalau adik-adik ingin ketik, bisa diketik abida.co.id/apin latihan _indeks 2725. Nah, di sana soal-soal yang sudah kita bahas akan tertera di sana. Sekaligus melatih mengetahui seberapa banyak penguasaan adik-adik. Atau jika ada kesulitan atau pengen lihat video apa aja sih yang udah dipublish di sini untuk pembahasan materinya maupun pembahasan soalnya, adik-adik bisa buka link tersebut. https://abida.co.id apin _latihan indeks dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat. Ini pembuatan video dan pembahasannya bertahap dan soalnya bertahap ya adik-adik ya. Kakak ya ketersediaan waktu kita akan coba untuk membahas semua soal-soal yang ada di dalam buku yang kita bahas ini. Demikian dari video dari kakak, mudah-mudahan bisa membantu memahami konsep perkalian pada bilangan bulat khususnya untuk materi bab 1 kita ini, dan sampai berjumpa kembali untuk di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.